Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi tentunya di channel edukasi pembelajaran. Masih bersama di Edu Media, Edi Edukasi Media, media pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Kali ini di Edu Media akan menyampaikan materi pada tema 9, subtema 2, pembelajaran 3, kelas 5 semester 2. Sebelum pembelajaran kita mulai, pastikan kalian sudah klik like, subscribe, dan mengaktifkan loncengnya supaya di Edu Media makin semangat membuat konten-konten pembelajaran yang menarik. Tentu kalian pernah nonton atau melihat iklan yang ada di televisi. Apakah kalian punya iklan favorit? Apa yang kalian favoritkan dari iklan tersebut? Dari iklan yang kalian favoritkan tadi, tentunya iklan tadi itu menarik untuk kalian. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi ciri bahasa iklan elektronik, makna persatuan dan kesatuan, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Saat ini berbagai jenis iklan elektronik yang ditampilkan sangat kreatif dan inovatif. Kira-kira tujuannya apa ya anak-anak? Ya benar, tujuannya yaitu supaya dapat menarik minat masyarakat sebagai calon konsumen. Nah, dalam hal ini tentu saja kreativitas dan inovasi dari penyampaian iklan elektronik dapat menentukan kemenarikan dari suatu iklan elektronik. Dalam penyampaian tersebut tentunya memiliki ciri bahasa dalam iklan elektronik. Lalu apa saja ciri-ciri bahasa iklan elektronik itu? 1. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam iklan, bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti oleh masyarakat, supaya masyarakat mengetahui maksud dari iklan tersebut. Yang kedua, iklan harus berisi tentang kelebihan produk. Maksudnya, setiap kata dan kalimat dalam iklan harus menonjolkan kelebihan-kelebihan dari produknya. Supaya apa? Supaya masyarakat tertarik dengan iklan dan produk tersebut. Yang ketiga, kata-kata yang digunakan memiliki daya tarik. Supaya apa? Supaya masyarakat atau pendengar tertarik dan membeli produk tersebut. Yang keempat, menggunakan bahasa yang menarik agar dapat menggugah orang untuk mencari tahu tentang produk. Nah, jika bahasa yang digunakan menarik, tentunya calon pembeli atau calon konsumen akan mencari tahu tentang produk tersebut sehingga mereka tergugah untuk membeli produk itu. Selanjutnya yang kelima, bahasa yang digunakan tidak membosankan. Kalau bahasa yang digunakan dalam iklan membosankan, juga dapat mempengaruhi calon konsumen atau calon pembeli. Mereka akan ragu akan iklan dan produk tersebut. Berikut ini contoh sebuah keluarga yang sedang menonton televisi dan kebetulan di televisi tersebut ada sebuah iklan. Mari kita simak bersama-sama. Isoplas, minuman isotonik plus 7 ion seperti cairan tubuh sehingga dapat diserap tubuh lebih mudah. Ionmu jadi lengkap, badan fit dan fresh. Isoplas, 7 ionnya lengkap, mudah diserap. Dari Wingsfood. Ayah, ini iklan apa ya? Iklan minuman, Ica. Kata-katanya lucu ya, Ayah. Ica penasaran bagaimana rasanya minuman itu. Itulah bahasa iklan, Ica. Menarik perhatian pendengar supaya membeli produknya. Oh begitu ya, berarti Ica sudah terpengaruh iklan itu ya, Ayah. Tidak apa-apa kok. Nanti pas buka puasa, ayah belikan minuman itu untuk kamu. Terima kasih, Ayah.
Iya. Dari contoh sebuah keluarga yang sedang menonton iklan di televisi, dapat disimpulkan bahwa bahasa iklan dapat mempengaruhi atau menggugah pendengar, dalam hal ini calon pembeli atau calon konsumen, untuk membeli produk yang diiklankan tersebut. Berbicara tentang iklan elektronik, tentunya melibatkan banyak pihak dalam proses pembuatannya. Apakah kalian tahu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan iklan itu? Ya, benar. Yang terlibat dalam pembuatan iklan elektronik adalah jasa pembuat iklan dan pemilik produk. Jasa pembuat iklan adalah seseorang atau sebuah perusahaan yang membantu pengiklan atau produsen. Sedangkan pemilik produk adalah seseorang atau perusahaan yang memiliki produk untuk dipasarkan atau untuk diiklankan. Tentunya dalam pembuatan iklan sangat dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang akan diiklankan. Supaya apa? Supaya dapat menghasilkan iklan yang bagus dan menarik. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha saja, tetapi kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak, mengapa kerjasama dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, benar. Kerjasama dibutuhkan dalam berbangsa dan bernegara karena kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural, yang terdapat banyak kebudayaan, suku, dan ras. Semua perbedaan tersebut hanya bisa bergabung dengan menggunakan rasa persatuan. Jadi, persatuan dan kesatuan adalah satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Lalu, apa makna persatuan dan kesatuan itu, anak-anak? Ada 3 makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Dan ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Dari makna persatuan dan kesatuan tersebut dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan mengandung arti penting, yaitu bersatunya beragam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Negara Indonesia kaya akan budaya daerah, mulai dari tarian daerah, lagu daerah, sampai dengan rumah adat. Salah satu cara bangsa Indonesia mengenalkan kebudayaan daerah tersebut kepada dunia internasional, yaitu melalui pementasan beragam kebudayaan daerah di tempat-tempat pariwisata. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata harus kerjasama dengan para penyedia jasa kepariwisataan. Penyedia jasa kepariwisataan ini termasuk usaha ekonomi. Mengapa demikian? Karena mereka melakukan usahanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah kalian tahu apa itu kegiatan ekonomi dan apa saja usaha dalam kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya, kegiatan ekonomi ini terdiri dari kegiatan produksi,
distribusi, dan konsumsi. Perlu kita sadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhannya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Sehingga kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan cara membuka berbagai jenis usaha. Berikut ini berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, pertanian. Pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia karena sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil dari pertanian di Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil dari perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasilnya antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Ketiga, peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan ini dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Keempat, perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat terbagi menjadi 2, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Sedangkan perikanan air payau contohnya adalah ikan bandeng. Kelima, kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan cara melakukan pencegahan terhadap pengundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan yaitu kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Keenam, pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil dari tambang yaitu emas, minyak bumi, dan batu bara. Ketujuh, perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai dari suatu barang. Usaha industri ini dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Contoh hasil industri antara lain benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Kedelapan, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim
atau menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Dan yang kesembilan adalah jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Contoh usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi dengan video-video pembelajaran berikutnya dari Di Edu Media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.